Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat dong. Ulangi ya. Selamat pagi semuanya. Nah, gitu dong. Gimana kabar kalian kali ini? Luar biasa? Oke lah, mantap. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Dian Rizky Ramadan. Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta. Kebetulan saya mengambil jurusan geografi. Dan saya lahir di Wonosobo tahun 2001, yang mana saya mengalami kejadian atau fenomena hoax yang begitu besar pada tahun 2012. Ada yang tahu hoax apa itu? Oh, lewat chat aja nggak apa-apa. Kalau tidak bisa open voice atau ada yang mau open voice, silakan. Kiamat, betul sekali. Itu ada penyesalannya saya alami, dan mungkin kejadian yang paling, ya, hal lucu ada, emosi ya mungkin ada ya, karena dibohongi oleh seluruh dunia bahwa kiamat akan terjadi 2012. That's my problem. But itu bukan inti yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, maupun ada kaitannya, cuman saya ingin membahas tentang solve problem. Kita harus, sebagai manusia, harus mempunyai solusi-solusi yang mana kita mempunyai suatu permasalahan di kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu saja saya di sini sebagai pembicara kalian akan membantu kalian untuk mempermudah mencari solusinya dan mencari kesimpulan. Walaupun menurut riset yang saya pelajari atau ilmu yang saya pelajari di kuliah saya dulu di Universitas Amikom Yogyakarta, kemungkinan ya 80 atau 90% lah. Tapi setidaknya semoga bermanfaat buat kalian semua. Ilmu yang saya ingin sampaikan yaitu Six Heads. Kenapa Six Heads? Karena kita harus memecahkan masalah ini harus menggunakan atribut atau pengandaian-andaian berupa topi. Dan topi ini terdiri dari 6 warna. Yang pertama yaitu topi putih, kedua topi hitam, ketiga topi kuning, keempat topi merah, kelima topi hijau, dan yang terakhir, coba tebak topi apa? Ayo. Ada yang tahu? Chat atau open mic, silakan. Coklat? Yang lain. Biru? Oh, betul. Yang terakhir adalah warna biru. Pasti ini tahu nih, Six Sense. Atau kebetulan. Oke, saya jelaskan. Mungkin kita sedikit bermain-main untuk supaya kalian lebih mengerti ya. Coba kalian cari suatu permasalahan yang kalian hadapi, mungkin ada di saat ini atau kejadian masa lampau, dan belum menemukan solusinya. Bisa kita bantu di seminar ini. Silakan cari, tapi untuk memperjelas bahwa problem ini kalian harus mengetahui semua informasi-informasi yang ada, baik itu sisi positif, sisi negatif, dan lain sebagainya. Oke? Cari dulu solusinya dan pastikan bahwa informasi yang kalian dapat bisa nantinya kita sampaikan dan kita utarakan dan mendapatkan kesimpulan yang bagus. Silakan. Saya kasih waktu 30 detik cukup ya. Oke. Baik. Pertama, jika kalian mempunyai atribut berupa topi, khususnya topi yang saya sebutkan tadi, silakan persiapkan dulu. Atau kalau yang tidak ada, ya tidak apa-apa. Bisa menggunakan filter atau bayangan saja. Oke? But semuanya saya minta tolong untuk open cam. Tapi jika memang koneksi trouble, ya tidak apa-apa, tidak off on cam. Kita lanjut ke topi putih. Bayangkan kalian mempunyai topi putih. Yang punya topi putih silahkan kenakan. Kalau tidak punya, bayangkan saja. Baik, topi putih. Di sini kalian akan menulis informasi-informasi yang ada di permasalahan kalian. Yang kalian dapatkan masuk aja atau tulis saja di kertas atau di apapun itu. Tulis sementara di sana, baik positif maupun negatif, masukin semua. Saya beri waktu 30 detik cukup ya. Oke. Nah, lanjut kita masuk ke topi hitam. Topi hitam di sini yaitu
membahas tentang sisi negatif atau apa yang kita tidak ingin dilakukan. Contoh, ketika kita permasalahan, contoh saya memiliki permasalahan durian. Durian itu king of fruits enggak sih? Atau hanya buah biasa, seperti halayak umumnya? Mungkin beberapa orang menganggap dia king of fruits, tapi menurut saya, karena baunya yang tidak enak, dan menurut saya rasanya tidak enak juga, sehingga saya nanti akan masukkan ke topi hitam ini. Gitu. Sudah? Sudah mengerti? Saya kasih waktu 15 detik. Apa 30 detik? Oke, nggak apa-apa. Silakan. Baik, langsung kita masuk ke topi kuning yang bertolak belakang dengan topi hitam, yaitu sisi positif. Kalian tulis semua yang kalian dapatkan, informasi apa, kalian masukkan ke situ semua. Kalau sudah, kita lanjut ke topi merah. Yang punya topi, nggak apa-apa, on cam aja, kita pakai topi merah bareng-bareng, supaya ya kita terhubung lah, ya ikut berpartisipasi setidaknya. Oke, lanjut. Topi merah ini yaitu melakukan emosi. Kita harus melakukan pendapat kita menggunakan emosi kita. Contoh, permasalahan sekolah SPP yang tetap membayar, ya bayarnya sama seperti sebelum pandemik. Justru saat pandemik ini masih membayar SPP dengan harga yang sama, tidak ada penurunan harga. Dan di sini kalian bisa berpendapat bahwa menggunakan emosi kalian, bahwa mungkin orang-orang yang ya mungkin kebutuhannya yang kecil dan pendapatannya begitu kecil pula, mungkin perlu menggunakan penurunan biaya. Itu salah satu pendapat yang ada di dalam topi merah. Mengerti? Oke. Kalian hebat-hebat semua kok. Lanjut, kalau sudah, kita lanjut ke topi hijau, yaitu make a solution. Kita cari solusinya. Bagaimana permasalahan yang kita punya. Biasanya, kalau dalam kasus-kasus pada halayak umum, kita ambil dari topi hitam, lalu dikaitkan dengan topi merah. Di situ ada emosi dan juga hal-hal negatif supaya kita bisa membenarkan dan mencari solusinya untuk ke arah yang lebih baik. Saya kasih waktu 30 detik, 1 menit, karena solution buat kalian. I think is good enough. Sudah? Baik, finally kita masuk ke topik biru, yaitu kesimpulan. Di sana kalian akan menulis kesimpulan dari seluruh topi sebelumnya, baik itu topi putih, hitam, kuning, merah, dan hijau. Biasanya kesimpulannya dari solusi yang kita dapatkan, yang tadi ketika kita menggunakan topi hijau, atau kalian ketika membayangkan menggunakan topi hijau, atau bisa ambil secara keseluruhan dari step by step, putih ke halayak umum, hitam ke khusus yaitu negatif, lalu ke arah kuning yaitu positif, yang keempat ke arah merah yang menggunakan intuisi kita, emosi kita, dan yang terakhir adalah make a solution pada saat kita menggunakan topi hijau. Insya Allah kalian akan mendapat kesimpulan dan solusi yang paling baik dan juga akurat, dan semoga ilmu yang saya sampaikan kepada kalian bermanfaat. Dan mungkin itu saja dari saya karena keterbatasan waktu. Apakah ada pertanyaan? Just one question maybe dari kalian on mic atau chatting? Oh, nggak ada ya? Oke, it's okay. Kita bisa kapan-kapan bertanya banyak. Silakan tanya semua apa yang kalian mau, dan mungkin insya Allah saya bisa menjawabnya. Sampai berjumpa di seminar selanjutnya. Stay healthy, stay protocol, and see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.